Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang saya hormati, saya mohon izin tidak bisa menyebutkan satu-satu nama karena semua adalah sahabat, senior, guru-guru kita yang sangat kita banggakan. Saya sebenarnya seperti Profesor Dr. Bu Siti Fadila, karena sudah hampir semuanya dibicarakan. Jadi dari tadi saya membatin, kalau bisa diizinkan begitu tiba di podium saya mengucapkan salam, beberapa kata basa-basi, kemudian wassalamualaikum. Karena rasanya apalagi yang perlu dibahas. Mungkin karena tertinggal sedikit 1% yang barangkali belum dibahas, maka izinkan saya untuk menggarisbawahi beberapa hal. Pertama, menurut saya kita harus bangga sekali bahwa semakin lama semakin banyak yang sangat fasih, sangat eloquent bicara tentang apa yang terjadi di negara ini dan apa yang dialami oleh bangsa kita. Semakin lama kita semakin menikmati pembicaraan-pembicaraan kejadian di dunia, misalnya sektor kewanitaan yang saya dengar berapa kali ada orang-orang dekat saya mendengarkan pidatonya Bu Dr. Tifa dan sangat mengagumi. Berapa kali juga saya diingatkan, ini ada pidatonya Bu Siti Fadila, luar biasa. Ada juga yang mengingatkan saya, ada pandangan-pandangan luar biasa dari Profesor Dr. Sri Edi Sasono. Tapi mungkin pada waktu itu belum ada urusan dengan bajingan dan tolong, seperti yang tadi disampaikan. Begitu juga dengan Pak Dharma Pangrekun. Semua tokoh-tokoh ini adalah orang-orang yang seperti digambarkan adalah bintang-bintang. Kalau orang keluar kehilangan arah, mereka menikmati melihat bintang gemerlapnya dan bisa menjadi pembimbing untuk arah perjalanan kita ke depan. Kemudian saya mencatat, saya tidak gunakan kata tapi. Kemudian saya mencatat bahwa mostly pembicaraan-pembicaraan itu berada di wilayah dekonstruksi atau mapping the problems. Tetapi mungkin kita diminta untuk lebih banyak terlibat untuk bukan hanya mapping the problem, tapi bagaimana memikirkan menjawab masalah-masalah itu. Karena kalau misalnya kita dengar lagi cerita tentang kebrengsekan ini dan kebrengsekan itu kita keluar, kepala kita sudah pusing, sudah sakit, kita dengar lagi itu tambah sakit lagi. Tetapi kalau kita dengar misalnya seperti Bu Siti Fadila mengatakan, kalau kembali ke Undang-Undang Dasar 45, maka dijamin persoalan-persoalan itu akan selesai. Ini salah satu bentuk pendekatan pemecahan masalah dengan mengenali anatomi dari persoalan. Karena ideologi adalah seni dari memahami anatomy of the problem and solving the problem efficiently. Sebenarnya itu masalah yang kita hadapi. Karena masalah-masalah itu tidak berderajat sama. Tidak punya derajat yang sama. Sementara para pemimpin didefinisikan sebagai apa itu negarawan, didefinisikan sebagai someone who deals with higher degrees of uncertainties. Jadi para pemimpin itu berada di langit-langit persoalan yang penuh dengan ketidakpastian. Tugas mereka adalah bagaimana
membuat ketidakpastian di wilayah ideas, di wilayah abstraksi pemikiran itu menjadi terukur di wilayah pelaksanaan. Jadi sebuah perjalanan dari sumber daya mutasyabihat kepada sumber daya muhkamat dalam sistem hukum. Sebuah perjalanan dari goals and objectives yang ada pada pembukaan Undang-Undang Dasar 45, ada pada pidato Supomo, kemudian mengalir kepada sistem jawaban dalam batang tubuh yang terukur di wilayah muhkamat, di wilayah yang bisa diatur dalam perjalanan kita. Inilah cara kita berpikir secara komprehensif. Untuk memecahkan masalah, kita harus komprehensif. Karena kalau tidak komprehensif, maka a lot of problems arising around us. Terlalu banyak. Kalau satu orang saja warga negara punya potensi lintasan pemikirannya dihasilkan dari lintasan elektron, proton, neutron, proton, dan varian-varian dalam sistem kuantum sampai menuju kepada kuantum spiritual sebagai satu sumber daya yang tidak bisa diabaikan. Berapa banyak persoalan yang bisa dihasilkan. Tetapi pemimpin adalah those who can cluster, who can identify semua variabel-variabel ini, kemudian dibikin dalam satu sistem yang terukur, komprehensif, koheren, bahkan koresponden, untuk kemudian dibikin sebuah rumus masuk pelaksanaan. Kalau kita mampu melakukan itu, maka tidak ada musuh yang tidak bisa kita kalahkan. Pasti kita akan menang. Inilah sebenarnya. Kita lihat misalnya dengan cara berpikir seperti ini, bahwa sumber daya ilmu pengetahuan kita di Indonesia jarang membicarakan bahwa kita adalah bagian dari satu sistem semesta. Kalau kita adalah bagian dari sebuah sistem semesta, maka kita ada dalam satu sistem organisasi semesta. Kalau kita ada dalam sistem organisasi semesta, maka there must be satu ilmu tentang filsafat organisasi. Kita jarang bicarakan filsafat organisasi. Padahal dari situlah kita bisa pecahkan masalah. Bukankah menurut para ahli, kenapa Amerika sekarang semakin lemah menghadapi Cina? Kenapa? Karena Amerika kalah dalam perang pandangan dunia, world view menghadapi Cina. Kalah. Jadi dasar kekalahannya Amerika itu karena lemahnya pandangan dunia Amerika, yang tadinya berbasiskan melting pot, berbasiskan multikulturalisme, berbasiskan international liberal order, rule-based system, based on Westphalia principles. Ternyata prinsip-prinsip ini mengalami kekalahan karena ada kelemahan di langit filsafat organisasi. Pancasila adalah sebuah desain yang memasukkan di dalamnya, mengintegrasikan sumber daya mutasyabihat dan muhkamat di dalamnya. Sebuah cara pandang, sebuah world view, wealth and soul yang bisa menjawab benturan yang saling mengalahkan antara Barat dengan Cina. Pancasila bisa mengambil posisi sebagai pilihan ketiga, sebagai alternatif jalan tengah di antara benturan-benturan itu. Untuk bisa membuat Pancasila seperti itu, kita harus bicara pada kebutuhan Pancasila sebagai satu filosofis gross plan, seperti istilahnya Bung Karno. Sebelum kita bicara kemungkinan bisa dibangun efektivitasnya sebagai sebuah ideologi.
Karena ideologi dengan worldview tidak saling bertentangan. Dia merupakan sebuah aliran. Tetapi kalau pandangan dunianya belum kita selesaikan, karena dalam tradisi kita, Profesor Yudi Harjono yang saya hormati, orang membayangkan organisasi itu sebagai organisasi ormas. Jadi kalau kita bilang organisasi, selalu asosiasinya ormas. Padahal tidak. Kata organ di dalam tubuh kita, itu yang membentuk filsafat organisasi. Organisasi adalah sistem tubuh kita, adalah sistem kehidupan kita. Dan filsafat ini yang dikembangkan. Maka ketika Bu Siti Fadilah mengatakan bahwa kalau kita kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 asli, kita bisa memecahkan masalah-masalah ini pada dasar-dasarnya, pada pokok-pokoknya. Kenapa? Karena kalau kita bicara dalam logika organisasi, kita ambil misalnya logika sederhana dalam teori strategic management, dikatakan bahwa pertama-tama ada defining goals and objectives. Pertama-tama kita membangun yang namanya goals and objectives, tujuan dan sasaran. Kemudian setelah itu, scanning environment untuk memetakan tantangan baik climate internal maupun environment eksternal. Kedua, kita petakan tantangan lingkungan itu. Kemudian ketiga, kita aplikasikan SWOT dengan pengayaan makna dari SWOT, termasuk lingkungan, termasuk kepentingan rule based order dan sebagainya. Demokrasi kita masuk. Kemudian setelah itu kita melakukan pilihan strategi. Setelah pilihan strategi, kita setting up organization. Setting up organization, kita pilih pemimpin. Kemudian implementasi dan berbalik lagi menjadi evaluasi dan monitoring. Kalau kita ambil logika ini, maka ada dua jenis pemimpin dalam sistem organisasi negara kita. Pemimpin pertama adalah mereka yang membuat, yang bergelut membangun Indonesia ini dengan meletakkan dasar-dasar goals and objectives. Itu pemimpin, para founding fathers kita, para otoritas hikmat kebijaksanaan awal yang meletakkan dasar-dasar. Mereka itu pemimpin. Mereka itulah sebenarnya bapaknya presiden. Kemudian ada kepemimpinan berikutnya. Sesudah organisasi didirikan, yaitu presiden. Presiden ini bukan tidak terbatas. Presiden dibatasi oleh dasar-dasar yang diletakkan oleh para founding fathers. Kalau kita bicara presiden dalam sistem negara, maka dia adalah salah satu cabang kekuasaan. Dia hanya bicara tentang cabang kekuasaan eksekutif, hanya di situ. Tapi kalau mengambil keputusan tentang negara, tentang pindah ibu kota, membuat perjanjian internasional, presiden tidak bisa lakukan itu. Karena dia bukan tidak terbatas. Dia bukan punya negara. Dia bukan peletak dasar negara. Dia menjalankan cabang kekuasaan eksekutif. Jadi artinya apa yang terjadi kalau presiden melakukan hal seperti itu? Maka dia telah mencederai cita-cita bernegara. Telah mencederai amanat kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam bahasa agama dikatakan amar ma'ruf nahi al-munkar. Terjemahannya, kenalilah perjanjian-perjanjian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Kenalilah perjanjian-perjanjian para pembentuk negara ini, maka Anda bisa mengalahkan nahi mungkar. Maka jagalah perjanjian-perjanjian itu. Presiden mendapatkan amanat untuk menjaga perjanjian itu. Tidak bisa misalnya pada waktu kampanye Pilpres tidak ada janji kepada para pemilih bahwa tidak akan memindahkan ibu kota. Tidak ada janji. Tidak ada janji. Rakyat memilih berdasarkan janji-janji presiden. Di dalam janji itu tidak ada rencana pemindahan ibu kota. Menurut undang-undang tentang sistem perencanaan pembangunan jangka menengah dikatakan bahwa janji presiden dalam kampanye adalah dimasukkan dalam perpres visi dan misi yang menjadi dasar presiden bekerja. Ada perpres, itu bagian dari RPJM. Jadi janji presiden itu mengikat secara hukum. Bagaimana bisa tiba-tiba tidak ada janji, kemudian setelah terpilih sebagai presiden, justru rencana pertama adalah memindahkan ibu kota. Ini artinya menipu rakyat. Menipu rakyat. Tidak boleh terjadi. Tapi kenapa dibiarkan? Karena kekuatan yang ingin mencegah itu kalah. Kekuatan itu lemah. Bagaimana supaya kuat? Maka saya setuju dengan yang disebut oleh Ibu Siti Fadila bahwa kekuatan kita hanya kita peroleh kalau kita kembali ke Undang Dasar 45 asli. Dari situ. Jadi kita harus konsentrasi pada satu program pokok. Dulu saya perjuangkan para guru bantu nasional untuk diangkat jadi pegawai. Hampir tiap hari saya sama mereka. Setiap pertemuan banyak masalah mereka laporkan, mereka diperlakukan tidak adil, diskriminatif di daerah-daerah oleh otoritas kepegawaian daerah. Saya bilang kalau Anda laporkan semua masalah daerah, saya bisa gila. Ada ratusan kabupaten kota Indonesia yang berpotensi melahirkan masalah buat tiap Anda. Jadi cara pendekatan masalahnya adalah memakai pendekatan Yudhistira. Ketika ditanya dalam perlombaan seleksi pemanah, dalam seleksi pemanah ditanya pada Yudhistira. Pemanah lain ditanya, apa yang Anda lihat di sana? Mereka katakan, saya melihat pohon, melihat daun, melihat cabang, batang pohon, melihat langit dan sebagainya. Ketika Yudhistira ditanyakan, apa yang Anda lihat? Dia katakan, saya melihat leher burung yang akan saya panah. Maka Yudhistira memenangkan kompetisi itu. Mari kita jadikan pesan kembali ke Undang-Undang Dasar 45 sebagai leher burung yang akan kita panah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim.